Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyani Hakiki dari jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dengan NIM P01730 222015. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mikrobiologi yang mana di sini saya mengambil tabung reaksi. Baiklah, langsung saja. Baiklah, kita masuk ke pengertian, yaitu tabung reaksi adalah peralatan gelas yang umum ada di laboratorium, berbentuk tabung besar seperti kira-kira jari tangan manusia dewasa, terbuat dari kaca atau plastik, terbuka di bagian atasnya, biasanya alasnya berbentuk huruf U. Tabung reaksi besar khusus untuk mendidihkan cairan disebut labu didih. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai ukuran panjang dan diameter, umumnya dari diameter 10 sampai 20 meter dan panjang 50 sampai 200 mm. Bagian atasnya seringkali dilengkapi dengan bibir yang melebar untuk membantu menuang isinya. Beberapa sumber mempertimbangkan bahwa adanya bibir tersebut membedakan tabung reaksi dari tabung biasa. Tabung reaksi ada yang memiliki dasar rata, bulat, atau mengerucut. Beberapa tabung reaksi dibuat agar dapat dipasangi sumbat kaca atau tutup berulir. Ada pula yang dilengkapi dengan kaca kasar, ground glass, atau area bergusur di bagian atas agar mudah diberi tanda menggunakan pensil. Tabung reaksi banyak digunakan oleh kimiawan untuk menampung, mencampur, atau memanaskan sejumlah kecil bahan kimia padat atau cair, terutama untuk uji kualitatif. Bagian dasarnya yang bulat dan dindingnya yang lurus berfungsi agar kehilangan saat penuangan minimal, mudah dibersihkan dan mudah melihat isinya. Lehernya yang panjang dan sempit memperlambat penyebaran uap dan gas ke lingkungan. Tabung reaksi yang diisi dengan air dan diletakkan terbalik ke dalam gelas beker berisi air sering digunakan untuk menangkap gas, misalnya dalam demonstrasi elektrolisis. Sampel darah manusia dikumpulkan untuk uji darah. Tabung pembiak adalah tabung reaksi tanpa bibir yang biasanya digunakan dalam bidang biologi untuk menangani dan membiarkan berbagai organisme hidup seperti kapang, bakteri, kecamba, potongan tumbuhan, dan lain-lain. Dan dalam bidang kedokteran serta forensik untuk menyimpan sampel darah atau cairan lainnya. Nah, tabung reaksi dengan sumbat sering digunakan untuk penyimpanan sementara sampel kimia atau biologi. Tabung reaksi biasanya diletakkan pada rak khusus, klem atau tang. Beberapa rak untuk tabung pembiak dirancang untuk meletakkan tabung pada posisi nyaris horizontal untuk memaksimalkan permukaan media pembiak di dalamnya. Tabung reaksi juga terkadang digunakan untuk hal-hal kasual di luar laboratorium, misalnya pas bunga atau wadah bumbu. Jika sejumlah pengujian dilakukan serentak dalam jumlah besar atau hanya sedikit jumlah sampel yang tersedia untuk pengujian atau keduanya, pelat mikrotiter sering digunakan sebagai tabung reaksi kecil. Tabung reaksi untuk fisika dan kimia biasa terbuat dari kaca agar lebih awet karena kaca merupakan penahan panas yang baik dan tidak terkorosi oleh bahan kimia. Tabung yang dibuat dari kaca tahan muai, biasanya kaca borosilikat atau leburan kuarsa, dapat dipanaskan langsung di atas pembakar bunsen. Tabung pembiak untuk biologi biasanya terbuat dari plastik bening seperti polistirena atau polipropilena yang diproses dengan cara injection molding dan biasanya dibuang setelah pemakaian. Terdapat pula di pasaran tabung reaksi yang sudah ada isinya. Sebagai contoh, Blue Top Tube adalah tabung reaksi 5 ml yang mengandung natrium sitrat sebagai antikoagulan, digunakan untuk mengumpulkan spesimen untuk pengujian koagulasi dan pengujian glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Sebuah tabung reaksi sangat kuat dan biasanya sanggup bertahan pada temperatur di atas 300 derajat Celcius. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.